Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalankan aktivitas teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan review lagi ya di channel Belajar IT. Saat ini teman-teman ya, mungkin materi saya pembelajaran e-learning ya. Jadi bagi Bapak Ibu guru, bagi Bapak Ibu dosen dan sebagainya, tim pengajar yang mungkin yang masih baru pemula ya. Saya ini hanya bisa memberikan share kepada pemula untuk bisa memberikan sebuah pembelajaran tutorial dari awal. Ini adalah tampilan secara default ketika Bapak Ibu mungkin dan teman-teman menginstal e-learning yang berbasis Moodle ini. Tampilan awalnya seperti ini, masih sifatnya putih semua, tidak ada isi apa-apa ya. Dan di site itu sendiri ya masih belum ada ya, jadi masih kosong, masih semuanya masih kosong ya. Dan sekarang saya langsung saja untuk bisa membahas ya. Yang pertama kita harus mengisi dulu mata pelajaran apa ya. Jadi mengisi mapel yang akan kita cantumkan di eh, website ini ataupun mungkin di localhost ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya langsung saja, misalkan saya langsung kupas dari awal. Jadi ketika teman-teman atau Bapak Ibu sudah login sebagai admin, maka yang pertama klik dulu site admin ya. Ada berapa tampilan ya di sini ya. Tampilan yang Bapak Ibu perlu tahu, jadi site administration, user, course dan seterusnya sampai development ya. Jadi nanti dipelajari pelan-pelan ya. Yang pertama mungkin saya akan masuk di course ya. Setelah di course kita masuk di manage course and category ya. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang pertama caranya ya, mungkin saya perlu jelaskan. Pertama adalah create new category ya. Jadi saya barusan sudah meng-create new category yang namanya misalkan pembelajaran TKJ ya. Jadi seperti itu. Langkah selanjutnya kalau sudah meng-create ya, new kategori, baru bisa meng-create new course ya. Jadi seperti itu. Jadi selanjutnya saya akan coba meng-create new course. Ini artinya kita menambahkan mapel yang kita akan ajarkan ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya dalam pembelajaran ya TKJ itu ada namanya pembelajaran ya, sesuai mapel kami yang ada di SMK. Misalkan mata pelajaran kimia ya, jadi seperti itu. Jadi saya lompat-lompat saja, saya langsung di display ya, save and display ya. Yang berikut proses konten ya, course content. Jadi di sini nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian silahkan saja kira-kira di KD mapel Bapak Ibu ada berapa. Jadi misalkan bisa diedit di sini ya. Jadi misalkan kita edit. Nah, kita isi misalkan apa mapelnya, misalkan di KD 3.1 itu apa ya. Saya hanya contohkan saja ya. Kok tidak mau dia. Oke, jadi AA ya. Saya hanya contohkan saja. Terus di sini ya, misalkan kita mau tambah apa ya di sini ya. Kita klik aja untuk add activity resource ya. Jadi kita klik, ada banyak pilihan di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini pilihan apakah misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan file ya. Jadi kalau misalkan menggunakan file berarti nanti silakan diupload filenya ya, dari mungkin file di komputer ataupun di laptop, silakan diupload dan save display. Kalau misalkan ya, saya tidak misalkan di sini menggunakan folder ya boleh ya. Saya akan coba menggunakan page ya. Jadi misalkan page ya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya langsung edit saja dulu ya Bapak Ibu ya. Saya akan edit misalkan ini langsung peranan kimia dalam kehidupan. Nah, jadi itu adalah folder untuk peranan kimia dalam kehidupan.
Selanjutnya saya akan coba saya berikan contoh saja untuk di menggunakan page ya. Oke, jadi peranan kita copy saja misalkan ya. Kita copy, dan yang tanda seru begini ya memang harus wajib diisi ya. Dan ini misalkan kita akan isi apa ya, kita misalkan ya cari saja di internet peranan, kita cari saja di internet ya, kimia dalam kehidupan. Oke, jadi kan muncul semua ya. Jadi silakan muncul semua kira-kira apa yang akan diambil di sini ya. Tapi jangan lupa untuk bisa mencantumkan sumber ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi silakan misalkan ini di copy dan seterusnya, kita akan coba tes copy ya. Ya, copy bisa juga, cuma misalkan link juga bisa ya. Jadi tergantung Bapak Ibu mau dalam bentuk link, apakah dalam bentuk tampilan ya, apakah dalam bentuk video, semuanya bisa ya. Jadi bisa diatur dan bisa sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan saya akan cantumkan sumber yang saya akan kutip tadi ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi cukup seperti itu Bapak Ibu sekalian, dan langsung kita akan save and display ya. Oke, jadi kalau kita lihat bahwa di pembelajaran kimia sudah saya buat peranan dalam kehidupan, dan di sini peranan kimia dalam kehidupan. Nah, isinya jadi nanti akan masuk ya sebagai login pemateri, tapi mungkin saya akan bahas di lain kesempatan ya. Dan selanjutnya silakan diisi sesuai KD ya. Misalkan KD-nya ada 10 ya, berarti nanti ditambah. Kalau misalkan hanya 4, silakan ditambah add topic ya. Misalkan 10 ya ditambah 6 dan seterusnya ya. Jadi nanti akan mengikuti KD-KD itu sendiri. Jadi itu untuk menambah materi pembelajaran ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan kalau kita lihat ya, di site sini ya sudah ada kimia yang masuk di sini ya, sudah ada kimia. Jadi kita tambahkan saja di sini, misalkan add new course bisa ya, atau di site administration juga bisa. Jadi seperti itu. Misalkan saya akan tambahkan mapel lagi namanya fisika ya. Fisika. Oke, short name itu ya fisika fis ya, bisa tergantung ya dari Bapak Ibu ya. Dan silakan di display saja ya. Ya. Jadi diproses konten course ya. Oke, ini ya seperti itu tadi caranya. Saya pikir sudah saya jelaskan caranya untuk menambah materi ya. Seperti itu ya. Saya tidak bisa menambah lagi daripada nanti habis waktu saya. Dan kita lihat, kalau misalkan ini belum bisa aktif ya, nanti mungkin pada kesempatan berikut saya akan aktifkan lagi. Jadi mapel kita sudah ada 2 di sini yang kita buat, fisika, kimia, dan seterusnya sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu inginkan ya. Jadi seperti itu. Jadi sesuai dengan mapel. Nanti pada kesempatan kali ini saya baru bisa menjelaskan cara membuat seperti itu ya. Jadi menambahkan mapel di situ. Ini belum diaktifkan ya. Nanti ada pembahasan lebih lanjut lagi sehingga nanti akan tampil di sini ya. Tampil di sini dan nanti akan di enrollment baik sebagai student, sebagai siswa ataupun sebagai guru itu sendiri ya. Saya pikir demikian dulu, enggak usah panjang lebar penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.